Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana kita mengalami mujizat yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia Allah yang berkuasa dari zaman ke zaman, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara mungkin bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan umat-umatnya, untuk umat-umatnya semakin mengenal Dia melalui mujizat, melalui perkara besar yang Dia kerjakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Allah rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara, untuk kita semakin mengenal Dia bahwa Dia Allah yang berkuasa. Adakah saat ini saudara membutuhkan mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Allah pun begitu rindu menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara? Kalau saya rindu, saudara rindu mujizat Tuhan, dan Tuhan juga rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, maka seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami mujizat demi mujizat hari demi hari di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang atau semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya? Belum tentu saudara. Karena di samping kita rindu mengalami mujizat Tuhan, dan di samping Allah juga rindu menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat-umatnya, ada yang menjadi bagian kita, ada yang harus kita lakukan, yang menjadi jalan untuk Allah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan harapan melalui renungan ini saudara memahami bagaimana supaya Allah melakukan mujizat, supaya kita membuka kesempatan bagi Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara dengan metode ekspositori, dengan harapan saudara semua memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di malam hari ini. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara, yang dilakukan oleh Yesus. Satu mujizat yang seringkali kita dengar yang dikerjakan oleh Yesus. Dan tahukah saudara, itu mujizat yang pertama, dan mujizat yang pertama ini dilakukan di sebuah pesta di Kana. Dan di sana ada yang berpesta, ada orang-orang yang datang ke pesta itu, ada ibu Yesus juga yang diundang ke sana, Yesus juga diundang ke sana. Dan dari sekian banyak orang yang paling berperan untuk terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur, tentu saja yang pertama Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, saudara, yang berperan besar untuk terjadinya mujizat ini adalah para pelayan. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh para pelayan itu sehingga akhirnya mujizat yang dahsyat itu terjadi di tengah-tengah pesta itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi sampai pemimpin pesta, saudara, memuji yang punya pesta, bahwa yang punya pesta ini kalau pada umumnya anggur yang baik terlebih dahulu disediakan, lalu kemudian anggur yang kurang baik belakangan. Tetapi di dalam pesta ini, saudara, tersedia anggur yang baik sampai selesai. Dan mungkin mempelai laki-laki juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Di belakang itu ada mujizat yang besar terjadi, ada mujizat air berubah menjadi anggur. Yesus mengerjakan mujizat, dan mujizat itu terjadi, saudara, melalui peran besar para pelayan. Apa yang dilakukan oleh para pelayan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau malam hari ini saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, mari sediakan waktu ini, saudara, dengan sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat, persoalan saudara besar, saudara sedang sakit, pergumulan saudara sulit, saudara, apapun situasi kehidupan saudara, dan saudara mungkin membutuhkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saat ini siapkan hati saudara sungguh-sungguh, saudara, karena kita akan belajar apa yang menjadi kunci untuk kita mengalami mujizat. Pada waktu itu, pada saat pesta, saudara, dan terjadilah kekurangan anggur. Dan kemudian Yesus hadir di sana. Lalu ibu Yesus berkata kepada Yesus, itu ada di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Sampai ada penegasan dari Yesus bahwa saatku belum tiba. Belum tiba waktunya untuk melakukan mujizat. Belum tiba waktunya untuk menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan-perbuatan ajaib. Karena di ayat 11 dikatakan tadi, saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Maka dengan demikian dia menyatakan kemuliaannya. Artinya, saudara, bahwa sebenarnya belum tiba waktunya dia mengerjakan mujizatnya. Tetapi karena ada satu hal yang dikerjakan oleh para pelayan, yang juga diperintahkan oleh Ibu Yesus kepada para pelayan itu, maka akhirnya mujizat terjadi juga. Dan hari ini pun, saudara, bahwa saya percaya Allah akan mengerjakan mujizat dalam seluruh kehidupan kita jika kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para pelayan itu. Sekali lagi, saudara, di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Lihat ayat 5, saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, "Apa yang akan dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi pada waktu itu, saat Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus bahwa pesta itu sedang kekurangan anggur. Dan jika satu pesta kekurangan anggur, maka pemimpin pesta yang berpesta akan sangat malu karena mereka tidak punya persiapan. Sehingga akhirnya Ibu Yesus datang kepada Yesus dan melaporkan peristiwa yang ada, keadaan, kesulitan, masalah, persoalan yang ada. Dan pada waktu itu Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Tapi kemudian Ibu Yesus datang kepada para pelayan, "Nanti apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu." Saudara, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur di Kana itu karena ada unsur ketaatan di sana. Ada para pelayan yang mengambil posisi, mengambil sikap taat kepada Yesus. Dan ketika mereka mentaati Yesus, saudara, mujizat air berubah menjadi anggur pun terjadi. Dan saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa setiap kali mujizat terjadi, ada ketaatan di sana. Itu sebabnya di dalam video ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa kunci atau syarat untuk mengalami mujizat adalah ketaatan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini yang sedang kita belajar, saudara. Kenapa terjadi mujizat? Karena ada ketaatan. Siapa yang taat? Para pelayan. Mungkin di dalam pesta itu, saudara, banyak orang-orang penting. Tetapi yang sangat berperan besar untuk terjadinya mujizat di situ adalah para pelayan. Itu artinya, saudara, kalau di depan para pelayan ketika mereka taat, mujizat-mujizat pun terjadi, maka saat ini kepada saya dan saudara, setiap kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Setiap kita bisa mengalami perkara besar. Pertanyaannya, apakah kita taat atau tidak? Apakah kita sedang belajar untuk taat atau tidak? Kalau kita belajar taat, dengar saudara, maka mujizat pun akan menjadi bagian saudara. Pertanyaannya, dalam saudara mengiring Tuhan, dalam perjalanan saudara mengikut Tuhan, apakah saudara hidup dalam ketaatan? Apakah saudara belajar taat kepada Tuhan? Hari ini mungkin saudara sedang sangat membutuhkan mujizat Tuhan, sedang sangat mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berusaha untuk hidup taat di hadapan Tuhan? Kita akan belajar, saudara, ketaatan yang bagaimana yang harus kita miliki untuk kita mengalami mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu persatu, saudara. Di dalam peristiwa itu kita akan belajar jenis ketaatan seperti apa yang seharusnya kita miliki untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk terjadinya mujizat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita. Kita lihat bersama.
Ayat 5, kembali Ibu Yesus berkata, kata Ibu Yesus kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan lihat saudara reaksi dari para pelayan itu, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah dari Yesus adalah supaya para pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan kemudian mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Mereka mentaati Yesus persis seperti yang Dia perintahkan. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan begini, masalah yang sedang terjadi adalah mereka kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur, itulah masalah yang sedang terjadi. Dan kemudian perintah yang diperintahkan oleh Yesus kepada para pelayan adalah supaya mereka mengisi tempayan penuh dengan air. Artinya apa saudara? Bahwa pada waktu itu apa yang diperintahkan oleh Yesus sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena yang dibutuhkan adalah anggur. Tetapi perintah yang diperintahkan adalah mengisi tempayan dengan air. Jadi tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Dari hal ini saya mau kita merenung saudara, bahwa seringkali firman Allah terkadang sepertinya tidak menjadi jawaban sekalipun kita taati terhadap masalah yang sedang kita alami. Seringkali bukan jadi jalan keluar secara logika terhadap masalah, persoalan, penyakit, beban berat yang sedang kita alami. Misalnya firman Allah berkata, berilah maka kamu akan diberi, padahal mungkin situasi kita sedang kekurangan. Firman Allah berkata, ampunilah, padahal kita dirugikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saudara, yang Tuhan mau sebenarnya adalah ketaatan kita. Karena atas segala perintahnya ada dasar dan ada alasan dari semuanya itu. Dia perintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air, karena Dia mau mengubah air itu menjadi anggur. Dia mau melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan pada saat Dia perintahkan para pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air, mereka mengerjakannya. Mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan kemudian itu alasan sehingga akhirnya mujizat terjadi saudara. Jadi hal pertama yang bisa kita belajar di sini saudara, bahwa untuk terjadinya mujizat kita harus belajar taat, sekalipun terkadang itu tidak masuk akal, sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan mau lihat dari dalam diri kita saudara adalah ketaatan, belajar taat. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam situasi yang sedang saudara alami, dalam beban berat persoalan, apapun yang sedang saudara alami, belajarlah taat kepada Tuhan. Sekalipun apa yang harus saudara taati itu terkadang tidak masuk akal, tidak nyambung dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Air bukan menjadi kebutuhan di perjamuan Kana. Yang menjadi kebutuhan adalah anggur, karena mereka kehabisan anggur. Dan kemudian ketika ditaati mengisi tempayan dengan air, akhirnya air berubah menjadi anggur, mujizat terjadi. Perintah Allah bagi setiap kita. Ketika saya berkhotbah begini saudara, menyampaikan firman Tuhan ini, ketika saudara merenungkan ini, mungkin Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara, mengingatkan saudara apa firman Tuhan yang harus saudara taati. Dan ketika saudara renungkan saudara, mungkin tidak nyambung dengan apa yang menjadi masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi sekali lagi, sekalipun itu tidak nyambung, tidak masuk akal,
mentaati firman Tuhan yang harus saudara taati saat ini, yang Tuhan beri petunjuk untuk saudara taati saat ini, sekalipun itu tidak nyambung, bukan sesuatu yang menjadi jawaban sepertinya terhadap masalah dan persoalan kita, saudara. Dengar, yang Tuhan mau lihat adalah ketaatan. Yang namanya mujizat, apapun Tuhan bisa lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita belajar taat atau tidak. Ketika para pelayan itu taat, mujizat pun terjadi. Dan para pelayan, saudara, sekali lagi, para pelayan yang mungkin di dalam pesta itu tidak dilihat orang. Mungkin malah mereka ini orang-orang yang melayani di belakang. Mereka ada di belakang layar. Tetapi ketika mereka belajar taat, merekalah yang menyaksikan mujizat yang dahsyat itu. Kalau para pelayan itu pun bisa mengalami ketika mereka belajar taat, hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat ketika saudara belajar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun terkadang tidak menjadi jawaban, Tuhan akan lakukan mujizat bagi saudara. Itu yang pertama, saudara. Ketaatan yang tetap ditaati sekalipun tidak masuk akal. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Hal kedua yang saya rindu kita renungkan dari kalimat ini, saudara, mereka mengisinya sampai penuh. Mereka taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Di situ ada 6 tempayan dan mereka mengisi tempayan itu sampai penuh persis seperti perintah Yesus. Saudara, menurut para penafsir bahwa tempayan itu, ke-6 tempayan itu keseluruhannya berisi sekitar 500 sampai 600 liter. 500 sampai 600 liter, saudara, di daerah yang sulit air. Kita tidak tahu berapa jauh dari Kana itu para pelayan harus mengambil air, di mana ada sumur, dan mereka harus menimba air itu, dan mereka harus memikulnya lagi, dan berapa jauh mereka harus pikul, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Untuk mentaati perintah Yesus, mengisi tempayan penuh dengan air, itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, itu melelahkan, saudara. Namun demikian, mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus, sekalipun berat perjuangannya, sekalipun melelahkan, untuk mentaati perintah itu sepenuhnya. Tetapi mereka tetap mentaati. Mereka melakukan sepenuhnya seperti yang diperintahkan, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, kalau saudara mengerti bahwa saudara harus mentaati firman Tuhan, bahkan mungkin ada petunjuk khusus dari Tuhan bagi saudara untuk mentaati firman-Nya dalam konteks tertentu, sekalipun begitu berat, sekalipun harus bayar harga, sekalipun melelahkan dengan kondisi masalah yang sedang saudara alami, taatilah. Taatilah perintah Allah. Taatilah firman-Nya. Karena ketika saudara taat terhadap firman-Nya, maka saudara akan melihat bahwa Allah melakukan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat, menyaksikan, dan mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, aku capek, aku lelah. Dengar saudara, dalam segala kelelahan saudara, tetaplah taat kepada firman-Nya. Bagaimana aku bisa mentaati firman Tuhan sedangkan aku pun penuh dengan masalah penderitaan seperti ini? Tetaplah taat firman-Nya. Mungkin saudara, dalam masalah persoalan yang saudara hadapi, salah satu firman Tuhan yang harus saudara taati adalah taat beribadah. Atau yang harus saudara taati adalah taat untuk tetap melayani. Saudara, dengan saudara mengambil keputusan untuk taat beribadah, taat melayani sekalipun masalah saudara berat, di sanalah Tuhan akan melakukan mujizat. Saya mau menyampaikan satu kesaksian kepada saudara.
Saudara, satu kali ada seorang teman, seorang ibu. Ibu ini divonis kena kanker darah. Dan dokter sudah memvonis bahwa waktu hidupnya akan sekian lama lagi, pada umumnya itu yang terjadi. Ketika ibu ini divonis bahwa dia kena leukemia dan kemudian dokter mengatakan bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi, yang saya salut dengan ibu ini adalah bahwa dia makin giat melayani Tuhan. Saya menyaksikan dan melihat semua perjuangannya melayani. Dia kumpulkan, dia buat grup-grup di media sosial, saudara. Dan di sana dia beritakan firman, dia menginjil, dia beritakan firman. Dia gunakan waktu yang ada untuk menginjil, beritakan firman, menjadi berkat bagi orang lain. Dia bersaksi kepada orang lain. Waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan. Ibu ini masih ada dalam keadaan leukemia, tetapi dia kelihatan seperti orang sehat. Dan waktu sudah begitu lama berjalan, dan sampai hari ini ibu ini masih tetap seperti orang sehat 100%. Sehingga dia makin semangat melayani. Dia bersaksi bahwa ini aku sedang kena leukemia, aku melayani Tuhan. Aku sudah divonis umurku sekian, tapi sampai sekarang aku masih bisa melayani Tuhan. Dia tahu bahwa perintah Allah yang harus dia taati adalah dia harus melayani Tuhan. Sekalipun dia sedang sakit, sekalipun dia kena leukemia, dia harus taat melayani Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, sekalipun tentu saja itu pasti sangat melelahkan, saudara. Dalam keadaan sakit dia begitu sibuknya melayani, itu pasti sangat melelahkan. Tapi di sanalah mujizat demi mujizat terjadi. Lihat, saudara, di dalam kehidupan saudara pun hari ini Allah bisa melakukan mujizat. Ketika saudara tetap belajar taat, sekalipun firman yang harus ditaati melelahkan, harus bayar harga. Saat ini, mari koreksi diri kita, saudara. Adakah kita sedang belajar taat kepada Tuhan? Terkadang, ketika ada harga yang harus kita bayar, kita langsung undur. Dengar, saudara, Allah kita sudah bayar harga bagi kita untuk mengerjakan mujizat bagi kita. Dan untuk kita menerima mujizat itu, setiap kita juga harus siap bayar harga. Itu yang kedua, saudara, bahwa para pelayan itu belajar taat sekalipun begitu melelahkan, mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air sekitar 600 liter, itu melelahkan sekali, saudara. Dan tidak tahu berapa jauh mereka harus mengambil air, karena mereka ada di daerah yang sulit air. Tetapi luar biasanya, ketika mereka belajar taat, air berubah jadi anggur, masalah pun selesai, persoalan pun selesai, mujizat terjadi. Lalu kemudian jenis ketaatan ketiga, saudara, saya ingin kita lihat di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, sebelumnya mereka diperintahkan untuk mengisi tempayan dengan air. Jadi waktu Yesus berkata, sekarang cedoklah, apa yang mereka cedok? Mereka tahu yang mereka cedok itu air. Dan Yesus berkata, bawa kepada pemimpin pesta. Wow, saudara, yang luar biasa adalah lalu mereka pun membawanya. Para pelayan ini taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan ketaatan yang terakhir ini, saudara, adalah jenis ketaatan yang tetap taat sekalipun berisiko. Kenapa saya berkata berisiko? Karena ketika mereka membawa apa yang mereka cedok itu kepada pemimpin pesta, sedangkan yang mereka cedok itu adalah air yang mereka tahu tadinya mereka isi air ke sana. Dan kalau mereka bawa kepada pemimpin pesta, maka pemimpin pesta bisa saja marah kepada mereka, dan kemudian berita itu bisa sampai kepada pengantin yang sedang berpesta, dan mereka bisa kena imbasnya, mereka bisa dipecat, tidak digaji, dan seterusnya dan seterusnya. Ada risiko yang harus mereka tanggung dari ketaatan yang terakhir ini, saudara. Mereka harus mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta, padahal yang seharusnya disuguhkan kepada pemimpin pesta adalah anggur. Tetapi saat mereka taat mencedok air itu, di sanalah mujizat terjadi. Saat mereka taat sekalipun berisiko, ada risiko yang harus mereka tanggung, di sanalah mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara,
bahwa ketika saudara belajar taat, sekalipun kadang ada risiko yang harus saudara tanggung, di sanalah saudara akan menyaksikan mujizat dahsyat dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Pada saat saya merintis pelayanan atau gereja yang sedang saya gembalakan saat ini, saudara, pada waktu itu saya memulai dari anak-anak. Ada sekitar 2-3 anak sekolah minggu yang saya didik, saya ajari mereka, beribadah bersama mereka, dan kemudian orang tua mereka mulai datang. Salah satu dari orang tua anak ini pada waktu itu sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian saya menganggap dia sebagai ibu saya. Karena saya merantau ke tempat atau ke desa tempat saya mengembalakan, merintis gereja saat ini, saudara. Dan kemudian ketika ibu ini sudah datang ibadah, tapi dia datang masih ibadah tengah minggu. Saya ingat pada waktu itu saya buat ibadah tengah minggu hari Rabu. Sedangkan hari Minggu dia belum berani datang ke gereja. Kenapa, saudara? Karena hari Minggu itu dia gunakan waktu itu untuk jualan. Dia berjualan 3 kali seminggu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Di mana hari Kamis itu, Kamis, Sabtu, Minggu itu ada pekan di 3 tempat. Ada pekan orang desa berkumpul di 3 tempat, saudara. Dan kemudian satu kali, karena ibu ini masih datang beribadah pada hari Rabu, dia belum datang pada hari Minggu, saya berkata kepada ibu ini, "Bi, saya menantang bibi untuk datang beribadah hari Minggu, jangan lagi ke pekan hari Minggu." Lalu kemudian jawaban bibi ini, "Nakku, ibu ini sudah janda, saudara. Dia tinggal sendiri untuk menyekolahkan anaknya yang masih kecil. Dia berkata, 'Nakku, aku tinggal sendiri dan anakku masih kecil. Dan dari 3 pekan yang aku datang ke sana untuk berjualan, pekan di hari Minggu itulah yang paling ada untungnya, yang mencukupi kebutuhan kami.'" Bayangkan, saudara, ada 3 pekan, dan dari ketiga pekan itu, pekan hari Minggu lah yang ada untung yang dia terima dan untuk dia gunakan sebagai kebutuhan mereka. Dan memang pekan yang hari Minggu itu adalah pekan yang paling besar di daerah ini, saudara. Dan kemudian satu kali saya tantang lagi, saya berkata, Tuhan pasti pelihara. Dan yang luar biasanya, saudara, yang luar biasanya, bibi ini melakukan tindakan iman. Dia tinggalkan pekan itu, dia tinggal ke pekan hari Kamis dan hari Sabtu, dan dia datang ke gereja hari Minggu. Bagi saya sendiri itu sesuatu yang luar biasa. Dan sebenarnya di hati saya, bagaimana nanti kebutuhan mereka? Sedangkan untuk kebutuhan mereka itu tercukupi dari dia pergi ke pekan hari Minggu. Tapi yang luar biasanya, saudara, Allah melakukan mujizatnya. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan akhirnya bibi ini bisa mengkuliahkan anaknya. Anaknya selesai kuliah. Satu kali yang lebih dahsyat lagi, saudara. Satu kali ketika saya datang ke rumahnya, dia berkata kepada saya, "Nakku, doakan supaya kami bisa bangun rumah ini." Karena rumahnya pada waktu itu sudah sangat lapuk, saudara. Dinding-dindingnya sudah bocor, atap-atapnya juga sudah bocor. Jadi waktu itu dia berkata, "Doakan supaya kami bisa mengganti rumah ini, membangun rumah ini." Sedangkan untuk kebutuhan hidup pun mereka pas-pasan pada waktu itu. Tetapi kemudian saya berdoa, Tuhan sudah lihat komitmen ibu ini. Lakukan mujizatmu. Dan benar saja, saudara, mujizat dahsyat terjadi. Allah mengatur lebih dari apa yang dipikirkan. Satu kali, karena di samping rumah bibi ini ada grosir. Lalu kemudian grosir ini makin maju, dan tidak cukup lagi tempat barangnya. Sedangkan di sebelah kanan dari grosir ini jalan raya, di belakang sudah padat rumah, di samping kirinya adalah rumah bibi ini. Satu kali yang punya grosir datang kepada bibi ini, dia berkata begini, "Bi, maukah bibi aku belikan rumah, lalu kita tukaran, bibi tidak perlu ganti rugi apa-apa." Lalu jawaban bibi ini yang luar biasa, dia berkata begini, "Boleh, nakku, tetapi jangan sampai aku terhalang ke gereja." Itu kira-kira intinya. Artinya jangan jauh-jauh rumah itu. Dan kebetulan dapat rumah tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 30-40 meter, saudara, dari situ. Dan akhirnya, saudara tahu terjadi, rumah yang menjadi ganti dari rumah bibi ini, atau rumah barunya, itu rumah yang sudah gedung,
Itu rumah yang atapnya sudah bagus, dindingnya sudah bagus, dan lebih luas lagi. Adakah saudara yang bisa menjelaskan ini kecuali mujizat? Orang yang berani taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung. Ketika bibi ini taat, risikonya adalah bisa-bisa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Tapi nyatanya ketika dia belajar taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung, di sanalah mujizat terjadi. Akhirnya dia menerima rumah yang baru dengan tidak bayar apa-apa. Itu mujizat yang dahsyat yang terjadi di depan mata saya, saudara. Dan hari ini saya pun berkata, saudara pun bisa mengalami mujizat ketika saudara belajar taat sekalipun berisiko. Hari ini saudara kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, di mana ada mujizat air berubah jadi anggur. Saudara tahu kunci dari terjadinya mujizat itu adalah karena ada ketaatan di sana. Ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal, para pelayan tetap taat. Sekalipun melelahkan, para pelayan tetap taat. Sekalipun berisiko, para pelayan tetap taat. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, maka sekalipun terkadang firman Tuhan tidak masuk akal, tetaplah taat firman Tuhan. Sekalipun terkadang terlalu melelahkan untuk melakukan firman Tuhan, tetaplah taat. Dan sekalipun ada risiko yang harus dibayar, tetaplah taat. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami bagaimana kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus belajar taat sekalipun firman-Mu tidak masuk akal. Kami harus belajar taat sekalipun untuk mentaati perintah-Mu kami harus bayar harga, melelahkan. Dan kami juga harus taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung ketika kami mentaati firman-Mu. Di sanalah kami akan melihat, menyaksikan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu untuk belajar taat dalam segala kondisi. Taat kepada firman-Mu, mentaati perintah-Mu. Itu yang mau kami lakukan, kami komitmenkan dalam hidup kami. Dan biarlah janji firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka.
Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu,
jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tanganmu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit.
Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan.
Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.